Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Tingkat Churn pada Perusahaan Telco Menggunakan Distribusi Bernoulli. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Tiara Pratiwi dengan NIM 1214574, Evan Aprianto 1214524, Salwa Amelia Salsabila 1214523, Yunaina Maratul Kirom 1214580, dan Yusia Letare Banurea 121450149. Yang pertama itu tujuan dari analisis kami itu untuk melakukan analisis tingkat churn pada perusahaan telco yang berfokus pada faktor pengaruh seperti jenis kontrak pelanggan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah churn pada pelanggan dalam konteks perusahaan telco. Next. Ini hasil dan analisis dari code kami. Yang pertama itu kita melakukan data preprocessing. Pertama, import library, sampai itu untuk melakukan operasi-operasi numerik pada data, terus to import pandas untuk membaca dan manipulasi data dalam bentuk data frame, terus import matplotlib, terus import seaborn, terus selanjutnya untuk membaca, kita panggil dataset kami itu pakai telco charge pdr csv, terus itu dipanggil 4 data teratas. Next. Selanjutnya dilihat menggunakan fungsi .telco customer.save itu untuk mengetahui dimensi atau ukuran data frame. Bisa dilihat ukuran dari data telco customer ini ada 7043 baris dan 21 kolom. Selanjutnya dengan fungsi telco underscore customer.info itu untuk mengecek tipe data di semua kolom. Bisa dilihat tipe data float ada 1 biji, tipe data integer ada 3, dan tipe data objek ada 17. Selanjutnya telco underscore cast.columns.values itu digunakan untuk melihat nama-nama kolom yang ada pada data telco.cast. Untuk datanya bisa lihat di sini. Selanjutnya telco underscore cost.isnull.sum itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai-nilai yang hilang atau missing value dalam setiap kolom dari data frame. Bisa dilihat ya, untuk missing value-nya sudah 0 semua. Dan selanjutnya telco cast.describe itu digunakan untuk menghasilkan rangkuman statistik deskriptif. Untuk outputnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya itu kita melakukan pengecekan korelasi dengan menggunakan fungsi core. Dapat dilihat dari outputnya itu, nilai-nilai ini menggambarkan sejauh mana kedua kolom tersebut tuh berkaitan satu sama lain. Kalau dari outputnya itu bisa kita lihat bahwa korelasi antara senior citizen sama tenure-nya itu sangat rendah. Itu menunjukkan bahwa korelasi antara status senior dan masa jabatan pelanggannya itu sangat lemah. Lalu korelasi antara tenure dan monthly charge-nya itu lumayan sedang, itu menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara berapa lama pelanggan telah berlanggan dan biaya bulanan yang mereka bayarkan. Selanjutnya itu ada korelasi antara senior citizen dan monthly charge yang juga sedang. Itu menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara status senior dan juga biaya bulanan yang mereka telah bayar. Selanjutnya, kita membuat heatmap yang memvisualisasikan matriks korelasi yang telah dihitung sebelumnya. Pada heatmap, warna dari setiap sel mewakili tingkat korelasi antara dua variabel. Warna yang lebih terang menunjukkan variabel yang lebih kuat, sedangkan variabel yang lebih gelap itu menunjukkan korelasi yang lebih lemah atau bahkan tidak ada korelasinya. Next. Selanjutnya, di sini untuk mengukur tingkat churn dengan distribusi Bernoulli, pertama kami menghitung panjang kolom dari data churn, yaitu
Sebentar. Banyak datanya yaitu 7.043. Lanjut, kami menghitung value-nya dari masih kolom data frame telco cost churn, yaitu di mana ada nilai no sebanyak 5.174 dan yes-nya 1.869. Lalu selanjutnya di sini kami mengubah nilai dari kolom churn tadi yang no dan yes itu menjadi binary numerik, yaitu 1 dan 0, yang dimana yes itu bernilai 1 dan no itu bernilai 0. Lalu di situ ditampilkan lagi untuk value count-nya sudah berubah menjadi 0 dan 1. Lanjut, di sini untuk menampilkan proporsinya kami menggunakan conplot dari library Seaborn. Nah, di situ bisa dilihat gambar grafiknya, perbedaan banyak datanya, yang dimana nilai 0 itu lebih banyak, sekitar 5.000-an, dan untuk 1 itu lebih sedikit dengan banyak datanya sekitar 1.800-an. Selanjutnya, kita membuat fungsi dari Bernoulli dengan variabelnya P sama K dengan mengembalikan nilai P jika K-nya itu 1 dikurang P. Lalu membuat N eksperimen dengan panjang dari telco customer, yaitu dengan variabel churn, itu dengan P-nya 0,7 dan X-nya sama dengan 6 pi range dari N eksperimen, dengan Y-nya itu list kosong, dengan perulangan K di Telkom customer dengan variabel churn, lalu ada peak sama dengan yang bernilai Bernoulli dari variabel P dan K, dan Y append dari peak-nya, dengan U sama S sama dengan 6 pi dari rata-rata Y dan 6 pi standar deviasi Y, dengan membuat PLT scatter-nya dengan X, Y dengan labelnya itu mu dan sigma, dengan U dan S, dengan PLT legend dan PLT.show. Lalu kita menampilkan gambar seperti yang terlihat pada layar, yang mana kita peroleh sigmanya itu 0,41 dan standar deviasinya itu 0,18. Yang mengidentifikasikan bahwa hasil eksperimen Bernoulli cenderung cukup konsisten atau tidak memiliki variasi yang signifikan dari nilai rata-rata. Ini bisa berarti bahwa probabilitas pelanggan berhenti cenderung stabil. Output ini memberikan gambaran tentang distribusi Bernoulli yang digunakan dalam analisis data column churn, namun untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, analisis statistika dan pemodelan yang lebih lanjut mungkin diperlukan, terutama jika ini digunakan untuk konteks bisnis atau pengambilan keputusan. Baik, jadi kesimpulan dari hasil analisis kami itu dalam eksperimen ini kami menggunakan distribusi Bernoulli dengan parameter P-nya itu 0,7 pada data telco customer churn. Kita mengamati bahwa probabilitas pelanggan berpindah churn itu sama dengan 1, cenderung tinggi sekitar 70%. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan berisiko tinggi kehilangan pelanggan. Meskipun probabilitas tinggi ini dapat menjadi perhatian, hasil eksperimen menunjukkan bahwa perilaku pelanggan cenderung stabil dengan variasi yang rendah dari nilai rata-rata. Nah, hasil ini memberikan pemahaman awal tentang distribusi data kolom churn, namun untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan pemahaman yang lebih mendalam, analisis statistik dan pemodelan lebih lanjut diperlukan. Kesimpulannya, perusahaan harus memperhatikan masalah churn pelanggan dan dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai landasan untuk merancang strategi retensi pelanggan yang lebih efektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.